Apa kabar? Senang sekali saya, pembaca berita favorit Anda, Sukatoro, kembali dalam berita dari neraka. Sebelum kami lanjut, kami akan memberikan sebuah pengumuman penting. Kami, Berita dari Neraka, membuka sebuah sayembara membuat bumper berita dari neraka. Silakan buat bumper untuk Berita dari Neraka dengan durasi maksimal 5 detik, posting di Instagram Anda dengan tagar Berita dari Neraka. Anda yang bumpernya terpilih untuk kami gunakan di acara ini mendapatkan hadiah eksklusif dari kami, yaitu ditolak masuk neraka sekiranya Anda meninggal dunia nanti. Mungkin ini ada manfaatnya untuk Anda kalau Anda takut dengan dosa yang telah Anda lakukan, segala macam kesalahan-kesalahan dalam hidup, Anda menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka ini adalah hadiah yang menarik untuk Anda. Silakan buat bumper untuk Berita dari Neraka, durasi maksimal 5 detik, taruh di Instagram Anda dengan tagar Berita dari Neraka. Baik, kita akan langsung masuk ke berita pertama. Nggak ada ya? Yaudah. Gimana? Tadi nggak ada suaranya. Saya sampai nyanyi-nyanyi, saya udah nyanyi mau baca berita malah keluar. Nggak jelas sekali. Oh, baik. Kami langsung. Berita pertama kami bacakan dari kompas.com. Menko PMK _2, tak ada pelonggaran PSBB, hanya beberapa pengurangan. Dilaporkan dari kompas.com 18 Mei 2020, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan tidak ada pelonggaran atau pencabutan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Karena demikian, dia mengakui akan ada beberapa pengurangan pembatasan sosial di beberapa sektor atau PPSDBS. Ini yang perlu saya tekankan, bahwa Bapak Presiden mengingatkan kembali tidak ada pelonggaran terhadap pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, bahwa akan ada pengurangan-pengurangan pembatasan atau PPP. Iya, nanti akan dikaji seperti yang disampaikan Bapak Menko Perekonomian, kata Muhadjir usai rapat bersama Presiden Joko Widodo melalui video conference Senin 18 Mei 2020. Jadi kata Pak Muhadjir, tidak ada pelonggaran PSBB, hanya pengurangan. Tidak ada pelonggaran, hanya ada pengurangan. Begini, mohon maaf Pak Muhadjir, saya tahu saya hanya penghuni neraka, tapi sekiranya nih, misalnya saya bilang saya nggak mau melonggarkan celana, tapi saya mengurangi berat badan saya, ya celana saya tentu longgar, Pak. Apa ini sebenarnya? Hanya permainan kata-kata, Bapak. Ini mengingatkan saya dengan siapa tuh nama pejabat yang senang sekali bermain dengan kata-kata. Siapa sih? Pokoknya dia pernah bilang dia tidak diberhentikan, dia dicukupkan. Anies Baswedan. Iya, betul sekali. Bahkan saya pikir-pikir ya, kalau dilihat dari tweet-tweet Pak Jokowi dan Instagramnya Pak Jokowi, kayaknya adminnya sama kayak Twitter dan Instagramnya Pak Anies Baswedan. Senang sekali dengan kata-kata. Ngomong-ngomong soal Anies Baswedan, kita masuk ke berita kedua. Mau ada atau enggak nih? Nggak ada nih ya. Tenet. Ini Herman ya? Ini Herman bukan sini yang mainin. Jelas banget. Baik. Berita selanjutnya kami ambil dari wartokotalive.com. Thanos gugat Pemprov DKI Jakarta ke PT UN Jakarta. Ini masalahnya. Thanos gugat Pemprov DKI Jakarta ke PT UN Jakarta. Thanos gugat Pemprov DKI Jakarta. Thanos. Oke, kita bacakan saja ya. Kamis 14 Mei 2020, Indradi Thanos selaku Direktur Utama PT Mahkota Aman Sentosa menggugat Pemprov DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oh, namanya Indradi Thanos. Bagus sekali namanya. Thanos menggugat DKI setelah tempat hiburan malam atau diskotik Golden Crown yang dikelolanya ditutup menyusul terungkapnya kasus peredaran narkotika beberapa waktu lalu. Gugatan telah dilayangkan Thanos melalui kuasa hukumnya Abdi Situmerang SH DKK.
Oh, dan kawan-kawan maksud saya. Wah, luar biasa sekali. Saya lebih tertarik dengan nama Indradi Thanos ketimbang beritanya. Tapi, seandainya Anda berpikir bahwa nama Pak Indradi Thanos ini terinspirasi dari karakter Thanos, terlebih dahulu kantor berita kami sudah melakukan survei. Karakter Thanos di Marvel itu baru dilahirkan di awal 70-an, sementara Pak Indradi Thanos lahir tahun 50-an, kalau kami tidak salah mendapatkan berita. Coba kami bacain lagi sebentar ya. Aduh, mana ya? Iya, kalau nggak salah iya deh. Nanti saya coba bacakan lagi ya. Yang berarti orang tua daripada Pak Indradi Thanos ini dapat inspirasi dari mana? Sungguh berpikir ke depan, visioner. Nama yang bagus sekali. Pak Indradi Thanos ini adalah Brigadir Jenderal yang pernah menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau Kepri. Dan beliau juga menjabat sebelumnya sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Badan Pembinaan Keamanan Polri. Salah deng. Setelah 5 bulan jadi Kapolda Riau, diganti oleh Brigadir Jenderal Dik Mulyawan Arif Mansur yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Badan Pembinaan Keamanan Polri. Oh gitu. Pak Indradi Thanos, mantan Direktur 4 Narkotika dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim, dimutasikan menjadi perwira negeri atau Pati Mabes Polri. Dia tak lagi menyandang jabatan gengsi tersebut. Wah, keren sekali beliau. Beliau polisi, tapi sekarang mengelola diskotik. Harusnya lebih banyak polisi yang menjadi seperti beliau. Karena kebanyakan polisi punya image kaku dan tidak santuy. Sementara kalau ada polisi yang ketika selesai menjabat menjadi polisi, kemudian mengelola diskotik, saya mendapatkan kesan bahwa beliau adalah mantan polisi yang asik untuk diajak nongkrong. Kayaknya sih ini orang yang sama ya. Namanya unik sekali soalnya, Pak Indradi Thanos. Kita lanjut ya. Oh ya, sebelum kami lanjut ke berita selanjutnya, terlebih dahulu, mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Ngajak partisipasi ya. Gua pernah. Siapa yang ini Widodo? Gua isep kakak lu goblok. Kembali lagi di Berita dari Neraka dengan saya, Sukatoro. Kita langsung masuk ke berita selanjutnya. Diambil dari kompas.com, Andre Taulani minta maaf kepada semua orang bermarga Latu Konsina. Diambil dari kompas.com 19 Mei 2020, presenter Andre Taulani meminta maaf kepada mereka yang bermarga Latu Konsina, termasuk artis Prilly Latukonsina atas guyonan Andre dan Rina Nose tentang warga Latu Konsina. Hal itu Andre ucapkan ketika Prilly menjadi bintang tamu Ini Talk Show, seperti dikutip kompas.com di kanal YouTube Ini Talk Show Selasa 19 Mei 2020. Kutipan dari Andre, kemarin tuh waktu Rina kesini kan ada plesetin nama itu tuh. Minta maaf ya, minta maaf. Itu nggak ada bermaksud mau menyinggung siapapun, kata Andre. Sementara Andre menjelaskan saat itu dia dan Rina tidak bermaksud untuk menghina marga Latu Konsina. Untuk semua yang bermarga Latu Konsina, saya atas nama Net TV dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu benar-benar kita tidak sengaja. Prilly sendiri pun dapat mengerti dan menerima permohonan maaf Andre. Ya, memang kami berdoa, ini tampak bukan tempat yang tepat untuk berdoa, tapi memang kami nggak boleh berdoa. Kami mendoakan supaya masalah ketersinggungan antara masyarakat dengan Andre Taulani dan Rina Nose bisa cepat diselesaikan dengan dialog. Karena kalau kita ngomongin soal ketersinggungan, lebih baik menyaksikan pembahasan mengenai ketersinggungan di Komoy Domonoy Stand Up Comedy World Tour yang infonya bisa didapatkan di tersinggung-oleh-panji.com. Mantap, adlibs colongan. Baik, lagi pula untuk kepada masyarakat, seharusnya kita tidak terlalu marah melihat Andre Taulani menyinggung orang, karena kan namanya juga Andre Taulani. Kalau dia tidak menyinggung orang dan selalu baik kelakuannya, namanya harusnya Andre Tauladan. Maaf. Lagi pula, kalau ada nilai positif dari apa yang terjadi, karena kita selalu harus melihat sesuatu dari sisi positifnya, ketersinggungan masyarakat kepada Andre Taulani dan Rina Nose rasanya memberi manfaat baik untuk pasangan yang lain, yaitu
Indira Kalista, dan AA Utap. Saat ini mereka pasti ke sana ya guys, ke sana. Ayo semua masyarakat, ayo ke sana. Aduh, agak-agak dikit. Dan untuk mereka yang tersinggung dengan Indira Kalista dan AA Utap, kami menghimbau untuk memberikan porsi kemarahannya semestinya, karena bagaimanapun juga mereka masih anak-anak dibandingkan dengan kita-kita. Mungkin mereka adalah orang yang biasa-biasa saja dan penuh dengan khilaf, ya biarkan saja. Lagi pula di masa-masa seperti ini, ngapain nyari konten dari mereka? Kalau mau mencari konten yang bagus di masa seperti ini, jelas orangnya adalah bintang. Dia memang mungkin nggak terlalu viral, tapi bintang punya konten yang bagus untuk kita nikmati dalam masa-masa seperti ini. Betul. Anda dan saya memikirkan bintang yang sama. Bintang BT. Halo, aku petani teh pucuk harum puncak kilometer 17. Halo, aku teh Sri Gula Batu. Halo, aku Lisa Blackpink. Mau ngebahas perbedaan pik. Halo, aku Endah Endresa. Gitar ini titiknya ada yang satu. Halo, aku tim kreatifnya Ferdian Paleka. Halo, aku Lina Job Street. Tebak judul lagu yang pertama. Halo, aku tetangganya Buniani. Halo, aku anak Dugem Jaksel, cabang Carrefour Lebak Bulus. Halo, aku sanggulnya pramugari Lion Air Bekasi Balikpapan. E minor ke A ke D lagi. Suara gue kayak apaan tahu? Oke. Baik, sebelum kita berlanjut ke berita selanjutnya, terlebih dahulu mari kita lihat pesan-pesan berikut ini. Nggak ada. Kasihan bener acara berita. Nggak ada iklannya. Baiklah, kalau begitu, sebelum kami lanjut ke berita selanjutnya, ada seorang tepatnya bintang tamu yang dinantikan oleh Anda semua, yang kami hadirkan sebenarnya hanya karena Anda senang dengan kehadiran orang ini. Saya juga tidak tahu kenapa Anda senang dengan orang ini, tapi kami akan hadirkan. Tolong ucapkan selamat datang kepada Herman Tembok Hijau. Apa kabar Anda? Sibuk ya Anda ya? Udah bener belum belajar bahasa isyaratnya? Belum. Terus mau ngomong jadi bahasa isyarat di sini? Enggak. Terus kenapa ke sini? Enggak tahu. Lah gimana? Lah kok saya? Lah saya kan cuma dapat ini bacaan di prompter bahwa akan ada Anda. Mau ngomong apa Anda? Nggak mau ngomong apa-apa. Ya udah kalau gitu. Ini Anda ada manfaatnya nggak sih di sini? Kalau enggak nih saya udahin nih interview sama Anda. Oke, ya udah kalau gitu. Ya udah. Dah, Oke, baiklah. Hati-hati Iya, ya. sama-sama. Dah. Loh, bisa ngomong Anda? Herman, Oh, brengsek. Bisa ngomong ternyata selama ini. Tahu gitu ngomong susah aja. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya. Diambil dari jateng.idntimes.com, netizen hujat video nyanyian imbauan jangan mudik para menteri Jokowi. Sebuah video musik yang diunggah di Twitter Kementerian Ketenagakerjaan ramai dihujat warganet. Video berdurasi 55 detik itu menampilkan jajaran Menteri Presiden Jokowi yang bernyanyi dan menyampaikan pesan imbauan agar tidak mudik di tengah pandemik virus corona. Lagu Jangan Mudik itu dinyanyikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate, Johnny G. Plate, Menlu Retno Marsudi, Menpora Zainuddin Amali, Menaker Ida Fauzia, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Kepala Staf Presiden Muldoko. Video musik itu juga memperlihatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Wali Kota Bogor Arya Bima. Kayak gimana sih lagunya? Mana nih? Oh, ini ada nih.
Nah. Jangan mudik dulu. Orang mudik tetap asik. Jangan mudik. Oh, Menporanya sekarang beliau. Mudik tetap asik. Tempo, Bu. Tidak mudik yang tetap asik. Aduh, Kang Emil ngapain, Kang? Mudik rasa mudik disik. Pak Ganjar kenapa ikutan, Pak? Pak Bima, ya Allah. Ya, setidaknya ada hal positif yang bisa kita dapatkan. Satu, saya jadi tahu wajah Bapak Menpora. Mohon maaf, saya tidak terlalu mengikuti. Saya baru tahu. Ternyata beliau ya. Dan setidaknya mereka tadi bernyanyi rame-rame. Tidak seperti Pak Wiranto yang sebelumnya merilis single solo single yang juga menyanyikan lagu arahan untuk tidak mudik kalau tidak salah sebentar ya. Kayaknya saya ada deh. Mana nih? Mana. Nah, ini dia. Coba kita dengar. Yuk gak usah mudik, tinggal di rumah lebih baik. Kameranya goyang. Oh, YouTuber amatir. Tak akan hilang. Hah? Entar. Tak akan hilang. Entar. Yuk gak usah pulang, saudara, tak akan hilang. Kenapa ada getaran dalam perut saya ya? Menggelinjang. Kenapa lucu ngeliat Pak Wiranto ngomongin Anda tidak akan hilang ya? Ada apa? Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi rasanya lucu saja. Tak akan hilang. Bagus. Baik, demikian kiranya berita dari neraka episode kali ini. Semoga episode ini tidak menyinggung masyarakat. Kami hanya senantiasa ingin membacakan berita, walaupun saya akui saya membacakan berita-berita tentang dunia dari kediaman saya di neraka. Itulah kenapa disebut berita dari neraka. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda bersama dengan kami. Sampai bertemu di berita dari neraka episode selanjutnya. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.